Isra Mi'raj apa? Jelasin lu. Sepulang sekolah lu. Jadi kan gue di sini sekalian belajar Islam. Lu gagal jelasin, tutup tuh akun, jelasin. Apa? Isra Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual Rasulullah. Artinya ada sesuatu legacy menurutku ya yang hilang daripada umat muslim. Karena umat muslim tuh awalnya adalah umat bertanya. Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begitu? Karena dulu yang terjadi adalah legacy orang-orang yang dalam tanda kutip mereka yang astray, mereka yang kemudian tersesat itu justru mereka nggak mau bertanya. Dalam di Islam zaman dulu orang yang kemudian beragama itu justru menjadi penguasa-penguasa sains. Iya, gue ingat itu zaman-zaman golden age-nya itu kan. Yang tadi dia bilang ada orang yang beragama akhirnya sukses, ada orang yang kita lihat sekarang beragama hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro, sebelum mulai tradisinya di sini Bismillah dulu. Bismillah Bro. Gimana lu? Bro, gue malu. Kita di channel kitanya nggak pakai salam langsung. Oke. Iya juga ya. Iya. Kenapa kita nggak pakai salam ya? Tiba-tiba dia datang ke podcast, tau nggak? Dia ngucap Allah lebih banyak daripada kita. Wah. Emang ada yang tracking ya? Gue penasaran sih. Ini netizen ada yang tracking nggak? Waktu itu kan Ustadz Felix sudah nantang kan. Ini lihat nih siapa. Pasti ada tracking. Coba nanti pasti ada tracking. Nah, soal topik hari ini tuh sensitif lagi. Kita selalu tiap hari tadi bilang apa? Ini program Ramadan pertama yang bahas politik, bahas teman-temannya kan. Nah, hari ini kita kedatangan Kapten Sudo LGBTQ aliran Islam baru. Iya kan? Lah gua ambil gay-gay itu dari mana itu kan aliran baru gitu loh. Lu memang banyak dosa lu. Iya, minta kirim-kiriman anal gitu kan. Analitik. Analitik. Tolong. Ini gue gayanya masih suka dihantemin. Kemarin Robert Davis Caniagol. Iya benar, parah nih. Masih ada. Baru kemarin kasus lagi gue. Kasus mulu. Iya, memang hidupnya memang kasus. Iya, karena orang Thailand tuh begitu tuh. Shy. Iya, soalnya Indonesia tuh ini emang topik sensitif lagi karena sampai sekarang ya gue udah jelasin 4 kali. Gue udah klarifikasi di story, di IG sama di Reels, gay itu maksudnya pria. Sampai sekarang masih ada yang komen, kenapa lu homo? Lah, kemarin aja kita pertama kali escape ya. Terus orang bilang, "Raymond, mudah-mudahan segera login ya." Amin. Gue login aliran baru aja lu. Iya, makanya Raymond mudah-mudahan segera masuk Islam ya. Terus karena aku bilang Raymond gak bakal masuk Islam, ya kan ya, kayak Medi kemarin nggak bakal mau gitu kan ya. Terus orang bilang, Ustadz kok gitu sih, dosa tahu kalau dia menolak Islam. Coba. Wah. Nah itu kenapa di Indonesia kayak gitu? Kenapa kayak apa tadi ditanya kan kenapa rata-rata IQ orang Indonesia 90, jangan dinaik-naikin. Rata-ratanya kan 78 nih. Padahal iya karena ada orang-orang kayak gini, Bro. Tahu enggak channel dia apa? Apa? Sepulang sekolah kerjanya kabur mulu dia. Nah, ya konsepnya gimana sih? Sepulang loh, enggak cabut loh. Tetap dikelarin sekolahnya. Oh, dikelarin dulu. Bukan cabut sekolah loh. Lo kan sepulang sekolah kan kalau orang pergi, ingat gak lu pas lu lagi cabut pas sekolah. Terus lu kan pergi ke mall kan? Terus gak boleh pakai baju kan? Ganti baju kan? Bawa baju dari rumah. Nah, itu udah pulang dari sekolah tuh juga. Oh, jatuhnya pulang ya? Pulang. Bandelan doi kan? Iya bener kita. Tapi konsepnya gimana? Kenapa sepulang dari sekolah? Kayak pulangnya ngapain? Karena ini sebenarnya filosofinya ya anjir. Menurut gua ketika kita zaman sekolah, masa-masa yang ditunggu tuh malah masa-masa sepulang sekolahnya. Oh gitu. Karena kita main segala macam. Sama gue juga. Yang berkesan tuh malah itunya kadang kan, bukan di sekolahnya. Nah, agar channel saya berkesan kan, saya bikin namanya Sepulang Sekolah. Karena waktu itu emang materi awal-awal masih menyangkut pelajaran-pelajaran sekolah juga. Pelajaran sekolah. Tapi kan orang sepulang sekolah tuh ngincernya main bola, main apa. Makanya IQ kebalikan dong, bukan edukasi dong. Enggak, itu gue mau gue belokin malah. Kita sepulang sekolah juga bisa kok main, tapi tetap ada ilmu yang didapatnya. Itu tergantung gimana mainnya aja kan. Terus jawaban lu kenapa? Kenapa orang Indonesia sekarang IQ-nya berapa tadi? 78 kata reportnya. Sebentar, IQ tuh normalnya berapa sih? Katanya kalau average di dunia kan 100 kan. Oh, 100. Itu udah average. Kita berarti di bawah rata-rata. Lumba-lumba tuh berapa ya? Lumba-lumba tuh setahu gue di atas deh. 80 sampai 90 deh, something deh. Coba cari lumba-lumba berapa. IQ. Ibu asisten coba cek IQ lumba-lumba. Lumba-lumba sama simpanse lebih bagus mana? Lumba-lumba setahu gue yang paling pintar. Enggak. Simpanse kali around 45 lumba-lumba. Hah, enggak serius? Iya. Oh, enggak jadi dong. Simpanse. Nah, kalau simpanse kita tuh. Oh iya? Hah? 98 apa? Persen, tapi bukan IQ.
Enggak, IQ-nya. IQ-nya dong. Soalnya ini nyambung ke gue, inget banget. Pertama kan gue selalu ada aha moment sama Ustadz Felix kan. Gue kira tuh dari dulu kerjaan para nabi, para ulama dan ya mendakwah ajarin tentang agama Islam. Betul. Tapi Ustadz Felix bilangnya enggak. Nomor 1 menaikkan taraf berpikir dulu. Benar. Karena kita nggak bisa ngajarin orang Islam kalau taraf berpikirnya belum naik. Kenapa kayak gitu? Kan paling tinggi di antara primata gorila 75 sampai 95. Kita sama berarti kayak bisa lebih tinggi daripada rata-rata Indonesia dong? Bisa. Nih gue mau ngejok agak takut nih. Di sini Bunda E aja udah ngekritik yang IP 2,7. Itu menteri berapa? Gila. Berapa orangnya? Orangnya berapa? Iya. Kemarin ngekritik menteri ini banget, santun banget. Gue DM. Gue hapus soalnya. Oh iya, kan kalau aku mau ngeritik menteri, udah kayaknya nggak benar. Hapus Dia tahu isi hati gue. Apa isi hati lu? Apa? Ini nanti Nggak bisa. Ini program pertama kita namanya Escape. Aduh, jatuh lagi. Itu kan krisis ini. Iya, aduh. Jadi konsep langsung tuh. Kita tuh harus ngomong semua yang sensitif karena kita semuanya siap kabur di sini. Karena namanya Escape tuh asal usulnya kayak gitu. Jadi IQ dipengaruhi apa sih sebenarnya, dari lahir atau enggak sih? Sebenarnya kan genetik juga kan. Genetik. Tapi kan bisa diimprove. Oke, bisa diimprove. Berarti ada interaksi dengan lingkungan. Ada interaksi dengan lingkungan, bacaan, apa yang dimasukkan. Cuma sebenarnya dari IQ 78 itu kan sekarang kan sempet agak jadi perdebatan kan. Karena katanya sebenarnya nggak serendah itu juga. Tapi kalau kita nggak ngelihat dari IQ, kita bisa ngelihat dari skor PISA. Iya. Apa? PISA tuh apa? Skor PISA. Panjangannya apa ya? Gue lupa lagi. Pokoknya itu tuh kayak ngetes level pelajar-pelajar di sebuah negara dibandingin negara lain. Dan Indonesia tuh sangat rendah. Oh, tetap juga berarti rendah. Akademis. Maksudnya kayak ini udah preferensi gimana gitu. Jadi kayak misalnya ada 6 level nih. Kan biasa yang dites tuh membaca, matematika sama bahasa. Gitu. Nah, pokoknya di matematika pelajar Indonesia tuh mereka cuma ada 6 level. Paling tinggi itu 6. Pelajar Indonesia itu di level 1 dan 2, mentoknya di 2 tuh udah berhenti. Udah nggak bisa lagi. Khusus matematika. Membaca pun sama di segitu. Itu jelas. Jadi memahami bacaan tuh, memahami paragraf tuh banyak yang nggak bisa. Ya itu jelas. Jangankan baca captionnya susah. Oh itu benar. Iya. Udah kita kasih tahu kan, kajian di hari ini jam segini, orang yang isi ini. Di bawahnya komentarnya, Ustadz di mana tempatnya? Padahal itu kan sudah ada di pamfletnya. Ya kan, lu tinggal baca aja. Lihat nggak ada review film gitu kan ya, sering kali kan ya. Terus di bawahnya ada komen, itu judulnya apa ya? Itu sudah ada di situ. Sering banget tuh. Nah kita butuh solusi. Soalnya hari ini kan, jadi kan kalau gue komit nih, kemarin 1 minggu tuh gue bajunya semuanya penjara pikiran. Gue kayak loreng-loreng gitu. Nah ini minggu kedua tuh justru kita pengen cari tahu gimana cara keluar dari penjara pikiran. Cara bikin warga Indonesia pintar gitu loh. Biar ngerti bedain guy sama gay. Solusinya apa? Solusinya ya. Pertama kita bahas dulu ya, yang kemarin dia tapi belum dijelasin dari kenapa taraf berpikir kayak itu benar-benar ada ayatnya nggak sih yang sampai lo ajarin mereka bisa berpikir dulu deh sebelum lo ajarin mereka agama. Gampang. Gitu. Ayat pertama yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra artinya bacalah. Artinya selain aku jelasin dulu selain daripada arti baca, Iqra itu analisis lah, lihatlah, hitunglah, coba lihat lebih dalam lagi, itu artinya Iqra. Iqra itu artinya literasi. Oke. Jadi tingkatkan literasi kamu, maka kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru kamu akan tahu Rabbmu siapa sebenarnya. Karena bacalah dengan nama Tuhanmu yang Maha Pemurah. Iqra wa rabbukal akram dalam ayat yang lain. Kalau kamu membaca, Tuhanmu akan lebih pemurah lagi kepada kamu. Artinya hanya perlu untuk bisa membaca untuk orang mengetahui adanya Tuhan. Nah, tapi membaca itu beda sama memahami. Betul. Contoh, kalau misalnya orang yang kognitif atau IQ-nya rendah di Indonesia, dia baca, dia apal, dia bilang dia Muslim banget, tapi dia nggak paham. Benar. Banyak loh kejadian kayak gitu di Indonesia. Belum taksonomi level 1 itu cuma membaca. Maka dalam bahasa Arab ada kata-kata tala, artinya baca. Iqra artinya membaca sambil memahami sambil menganalisis. Oke, berarti Iqra tuh emang udah dalam, memang udah maksudnya tuh sampai memahami gitu. Kalau belum taksonomi dia sampai level 5. Analyze. Evaluasi. Gitu. Nah, jadi itu adalah dalam Islam. Jadi sebenarnya kalau kita lihat para nabi, semua nabi itu sebenarnya memberikan kepada umatnya itu kenaikan taraf berpikir dengan pertanyaan-pertanyaan.
Contoh misalnya ya, Nabi kan pernah ngasih tahu kepada orang bahwa saya tidak ada beda orang kulit merah, orang kulit hitam, orang kulit putih, semuanya sama di hadapan Allah. Benar. Lalu kemudian Buddha, gitu, Rasul jelasin bagaimana status Buddha. Misalnya gampangnya gini lah, kalau zaman sekarang kita dipertanyakan gini, loh kita sama-sama keluar daripada, mohon maaf, kemaluan perempuan. Kenapa kita bisa jadi berbeda derajat gitu maksudnya? Yang membuat berbeda derajat apa? Nah itu pertanyaan-pertanyaan itu muncul tuh. Nah sehingga orang ketika bertanya itu dia akan membuka gudang-gudang penyimpanan. Karena ulama bilang ilmu itu seperti gudang penyimpanan dan pertanyaan itu seperti kuncinya. Jadi kunci yang tepat akan membuka gudang yang tepat. Ya, itu benar. Tahu quote-nya setiap gua ditanya orang pintar itu tuh maksudnya apa? Orang pintar tuh bukan orang yang bisa mencari jawaban, tapi yang bisa bertanya paling tepat. Betul. Karena pertanyaan yang tepat itu udah halfway there. Kalau misalnya kerjaan gua sebagai konsultan gitu kan, gua misalnya dibandingin sama orang-orang lain ya, ini perusahaan multinasional, target penjualan triliunan gitu misalnya. Mereka tuh yang paling impress setiap meeting sama gue tuh bukan gue bisa kasih jawaban. Gue punya jawabannya gitu, tapi gue obses cari pertanyaan yang tepat untuk sampai ini benar-benar sampai ke masalah akarnya gitu. Itu agama. Karena sering kayak gini nih, bayangin nih kalau di bisnis ya, 90% orang lebih kalau nyari duit, itu misalnya ada klien, gue butuh ini, oke, gue punya ini, gue bisa kasih ini gitu. Jarang banget karena culture di Indonesia, lu nanya balik, itu jarang. Nanya paling kayak detail-detail brief projectnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya sampai di tahap nanya, kenapa sih lu kayak gini? Alasan utamanya apa sih lu punya brief ini gitu misalnya. Di Indonesia tuh dikit banget yang bisa nanya kayak gitu. Dan itu yang udah mengakar sih menurut gue. Dari kita SD coba deh. Iya. Gue nggak tahu lu swasta kayaknya ya. Enggak, dia kayaknya ini dia kayaknya langsung bayar dia. Gue sekolah Kristen gue dulu. Apa? Tunas bangsa. Sekolah ya. Baik. Poinnya bukan itu sebenarnya. Enggak, tapi gue nggak tahu nih kalau di sekolah swasta yang oke gimana. Cuma kan gue anak negeri. Itu tiap dari SD tiap guru nanya apakah ada pertanyaan itu emang jarang banget yang angkat tangan. Iya. Dan kalau nanya dibilang aneh tahu. Iya, kalau nanya tuh selalu dijudge kalau enggak bodoh, caper lu. Kalau enggak, so pintar, kalau enggak enggak ngerti. Itu jadi nanya tuh orang tuh kalau mau nanya tuh ada beban. Aduh gimana mau nanya. Emang udah ketanam gitu di kita kan. Makanya lu pernah lihat channelnya dia enggak? Nah, gue banyak nanya di channelnya. Kok bisa? Kok bisa bukannya kreator lain itu? Nggak ada, kok bisa ya si Ketut ada. Kenapa bisa begitu? Itu buat motong doang sebenarnya. Buat motong doang. Lu kan paling banyak nanya kan? Tapi emang selalu gue encourage di akhir video kalau mau nanya, kalau mau diskusi apa, langsung komen karena gue tuh suka kalau lihat komen video gue tuh penuh dengan diskusi. Begitu karena ya itu banyak budaya nanya tuh di kita tuh belum segitu berkembangnya. Padahal itu kan kunci awal tadi kan. Betul. Berarti menurutku critical thinking. Critical thinking, oke, sama bertanya. Nah ini kan kayak gini, Ustaz Felix pernah bilang, semua kita dari hidup, dari lahir, sampai pacaran, sampai kerja, sampai cari duit, itu sebenarnya kan udah diatur sama Islam. Betul. Apa aturannya untuk bertanya? Bertanya, di dalam Islam tuh ada, ya menarik nih, ada orang pernah datang ke aku, bawa anaknya. Anaknya udah hafal 15 juz kira-kira. Tapi terus kemudian bapaknya merasa anaknya ini ada masalah. Anaknya nanya sama bapaknya, Pak, kenapa Tuhan kita harus Allah? Kenapa nggak yang lain? Anaknya. Nah, bapaknya bilang, lu, kamu kan udah ngapal Quran. Anaknya gua tuh. Kamu udah setengah Quran. Iya. Tapi kamu masih nanya kenapa Tuhannya Allah? Iya. Anaknya nanya lagi, kenapa Nabi kita Muhammad nggak Yesus aja? Kan Yesus lebih keren. Lu tau nggak? Itu pertanyaan gue persis pas growing up, makanya nyokap gue kesel. Jangan-jangan bapak lu yang datang ke gua tuh. Ya kan? Kenapa Nabi kita bukan Yesus? Kan lebih keren, bisa ngidupin orang mati. Nabi Sulaiman bisa terbang, bawa angin, pindah, teleportasi. Nabi kita buku doang. Iya. Nabi kita cuma dapat buku doang. Iya, benar. Kalau dibandingin mukjizat yang gitu ya kan. Walaupun pernah Isra Mi'raj ya. Betul. Cuma kan dapat mukjizatnya kan buku. Mukjizatnya buku. Isra Mi'raj apa? Jelasin lu. Sepulang sekolah lu. Jadi kan gue di sini sekalian belajar Islam. Lu gagal jelasin, tutup tuh akun, jelasin. Isra Mi'raj itu adalah perjalanan spiritual Rasulullah. Spiritual awakening, bukan? Iya, itu betul. No. Gue tuh teori-teori dunianya gue tahu, tapi tinggal disambung-sambung. Iya, tinggal ngapalin jus. Lanjutin. Gue pengen lihat dulu, jelasin lu. Gue jadi tegang lu jelasin Isra Mi'raj depan Ustaz anjir. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menaiki buruk. Oh, buruk itu apa? Nah, lu nyari masalah lu jelasin gini. Hewan. Oke, hewan gitu. Hewan yang
seingat gue ya, itu tuh cuma takut banget gue. Cuma ada di surga. Bener gak sih? Iya, kan? Dia ada di surga. Dia ada di surga. Jadi naik itu cepet tuh. Makanya kalau ada pesawat buruk tuh. Iya. Kadang kan dulu pesawat buruk, tahu sekarang masih ada apa enggak? Pesawat buruk. Dulu pernah ada. Dulu ada pesawat. Jadi ini binatangnya terbang buruk. Terbang. Dia punya sayap. Sebenarnya kan itu kalau nggak salah nggak boleh digambarkan kan buruk. Nggak boleh. Cuma Kenapa nggak boleh ada digambarkan? satu peradaban yang mereka punya penggambaran buruk. Ya. Jadi berkepala manusia. Nah, itu. Anjir, serem banget. Iya benar. Makanya. Lalu kemudian badannya lebih kecil daripada kuda, lebih kecil daripada bagol. Bagol tuh percampuran kuda sama keledai, by the way. Lalu serem ya? Serem. Memang agak serem penggambarannya seperti itu. Nah, terus dia punya sayap. Gue tuh pas denger bulog ya, gue kebayangnya yang di Avatar ayam tuh. Apa? Itu apa? Bukan Jip-jip, buruk. apa jip-jip? Iya. Apa itu, Pak? Lebih serem. Itu lebih serem. Lebih serem. Apalagi kalau lo kegencet di situ. Oke, serem, tapi ini binatang yang nanti masuk surga. Iya. Oke. Disitulah umat Nabi Muhammad mendapat titah untuk sholat 5 waktu. Oke, berarti aturan sholat 5 waktu itu dapetnya dari perjalanan itu. Jadi di perjalanan itu Rasulullah ke neraka. Betul. Dia melihat orang-orang disiksa. Wah. Terus beliau sempat ke surga juga kan. Betul. Nah, terus ada dia disuruh nih. Jadi umatnya disuruh ibadah tadi nggak 5 waktu, gue lupa berapa ya. Awalnya berapa waktu? 50. Anjir. Iya. Enggak, itu sehari. Iya. Sehari 50. Ya. Kapan makan minum? Kapan itu dia tuh, betul. Terus tiap dia udah oke, dia tanya lagi, emang kuat umatmu? Musa segitu? yang nanya. Musa ya? Suruh balik lagi ke Allah. Nabi Musa ya? Minta kuat? potongan. Jadi udah. Tiap dia udah deal sama Allah nih, udah. Balik, emang kuat umatmu 50? Dipikirin lagi, balik lagi. Potong sampai akhirnya 5 waktu. Di situ Rasulullah berhenti udah. Iya, karena malu. Karena udah malu. Ini udah tinggal 5 nih. Jadi sebenarnya 5 ini adalah titik terendah. Atau karena kalah nego. Bisa 2 harusnya gitu. Bisa, juga tapi malu. Menunjukkan Rasulullah pintar negosiasi berarti. Benar. Karena kita dapatnya 5 dari nih. 50 ke 5 gitu loh. Negonya sama Allah lagi. Iya. Negonya langsung sama Allah Karena Subhanahu wa kata Ta'ala. Nabi Musa, umatmu nggak akan mampu. Karena di zaman dulu sebenarnya orang-orang itu umurnya lebih panjang dan ibadahnya lebih dikit. Iya. Nah, umur umat muslim tuh nggak sampai seperti orang-orang zaman dulu yang panjang-panjang. Makanya ibadahnya dipadetin. Tapi tapi itu atas izin Allah juga ya. Artinya ketika setelah nego sama Allah tadi dikurangi jadi 5. Jadi 5 tuh udah paling enak. Oke. Nah, jadi kalau lanjut lagi ya, tadi yang 15 juz tadi, ketika udah lulus ya. Ketika orang tuh ketika anak banyak nanya, menarik tuh kata bapaknya. Kamu banyak nanya kayak orang Yahudi aja kamu. Karena di dalam Al-Qur'an Yahudi dilaknat gara-gara banyak tanya. Ah, serius? Nah, dan masalahnya ini kenapa dilaknat? Dilaknat gara-gara banyak tanya. Gara-gara gini, nanti aku jelasin tuh. Nah, jadi intinya adalah di orang muslim zaman sekarang 99% hampir orang muslim itu salah kaprah tentang agamanya sendiri. Gara-gara kemudian mereka baca suratul Baqarah dan mendapatkan kemudian orang Yahudi banyak nanya, mereka jadi mikir kita nggak boleh nanya. Iya. Harus sami'na wa ta'na. Karena di dalam Al-Quran dikatakan sami'na wa ta'na, dengarkan dan taati, jangan kemudian nanya gitu maksudnya. Nah, jadi aku jelasin dulu. Di dalam Islam, jadi kan lu nanya nih seberapa jauh di dalam Islam kita boleh nanya kan ya. Nah, di dalam Islam, dalam perkara-perkara syariat kita nggak boleh nanya. Perkara-perkara syariat. Ya, tapi dalam perkara-perkara akidah kita wajib nanya. Oke, ulang dulu. Akidah itu apa, Bro? Apa? Akidah syariat itu bedanya apa? Mampus lu. Kan bisa nanya langsung ke Ustadznya ya. Kenapa nanya ke gue nih Sengaja syariat dia ragu lu muslim atau bukan. Dia ragu lu muslim atau bukan. Tergantung hari. Kalau hari Sabat lu jadi apa lu? Harusnya tadi syutingnya Jumat tuh gue lagi muslimnya tuh. Ini kan gue lagi ngetes masuk aliran. Aliran pseudo LGBTQ nih, kan. Ini jadi kayak lu meyakinkan dia lah gitu. Iya. Akidah. Gini nih, makan babi itu masuk kategori mana? Syariat apa akidah? Syariat makan babi syariat. Nah, kemarin gue nanya kenapa kita nggak boleh makan babi. Nah, itu nggak bisa dijawab. Nah, jadi gini, aku saudara nih, aku bantu nih lu. Kalau friend. Ya, nih lihat ya. Kalau kita ke dokter, percaya bahwa dia adalah dokter, itu akidah. Dan harus dipertanyakan dia dokter atau bukan. Who is the doctor? Itu harus dilakukan. Bertanya bahwa ini benar nggak dokter. Tapi ketika kita sudah yakin dia dokter, akidahnya udah beres nih ya. Terus kemudian dia ngasih kita resep, maka itu nggak boleh ditanya. Benar. Karena kita pasti nggak ngerti. Benar. Nah, syariat itu resep.
Oh, masuk akal, make sense? Masuk akal. Nah, maka babi nggak boleh dimakan itu sudah kayak resep. Nah, tapi bapak ini tadi yang anaknya nanya, kenapa Yesus bukan nabi kita misalnya? Kita kenapa nggak nabinya Yesus aja? Kenapa Muhammad gitu kan ya? Kenapa Tuhan kita Allah? Nah, itu pertanyaannya ranahnya adalah pertanyaan ranah akidah. Itu akidah. Jadi harusnya orang nanya gitu harusnya kan. Nanya. Iya. Aku bilang sama bapaknya, Pak, kalau aku punya anak kayak gitu, aku senang banget. Kenapa? Karena dia sebenarnya sedang menjalani jadi muslim yang sejati dengan pertanyaannya itu. Karena justru kalau dia nggak nanya, itu yang mengakibatkan orang-orang zaman sekarang nih IQ-nya rendah. Karena dia berobat bukan pada dokter, ternyata datangnya pada dukun. Dia anggap dokter. Nah, itu second episode. Oke, fokus pemikiran dulu. Itu Dan dengan si anak nanya gitu kan dia kan masuk ke intinya dari beriman kepada Allah dan Rasulullah kan. Udah cocok kan? Lu duduk di sini aja, gue duduk di sini. Bisa tuker aja kan? Duduk kayak break dulu. Padahal tadi bingung. Lo tau kan kayak la ilaha illallah. No, mampus. Nah, tiada Tuhan selain Allah. Ya. Tiada Tuhan dulu. Iya, tiada Tuhan selain Allah. Tapi kan tiada Tuhan. Kan Tuhan nih banyak nih. Iya. Tapi tiada Tuhan selain Allah. Yang benar cuma Allah. Ya, step satunya harus mempertanyakan dulu tiada Tuhan dulu. Benar. Tuh, kalau Tuhan ya. Makanya dia udah benar tuh. Oh, nariknya udah jago nih. Jago. Ilmu dia udah tinggi. Gila. Dari tadi gue pura-pura nggak tahu doang. Oh, kebutuhan konten ya? Ada omdet-omdetnya ya? Tahu gak lu? Dia pas pertama kali kan ngucap salam, dia WhatsApp gua. Lihat nih Ustadz, gua ngucap salam nih. Coba. Temen lu banget kan dia kan? Artinya ada sesuatu legacy menurutku ya yang hilang daripada umat muslim. Karena umat muslim tuh awalnya adalah umat bertanya. Kenapa kita harus begini? Kenapa kita harus begitu? Karena dulu yang terjadi adalah legacy orang-orang yang dalam tanda kutip mereka yang astray, mereka yang kemudian tersesat itu justru mereka nggak mau bertanya. Contoh ya, suatu waktu orang yang tersesat malah nggak mau bertanya. Nggak mau, mereka anti bertanya. Mereka status quo, mereka anti bertanya, mereka nggak mau ditanya dan mereka marah kalau ditanya. Coba lihat ya. Suatu waktu Ibrahim ngelihat patung-patung banyak, segala macam patung. Lu tau nggak? Patung ketika zaman Ibrahim itu ada banyak macamnya. Setiap season ada patungnya, setiap hari ada patungnya, setiap permintaan ada patungnya. Saking banyak patung ini, Ibrahim bilang ini orang nggak benar semua nih, karena Tuhan tuh harusnya cuma satu dan dia bukan bentuk patung. Maka kemudian Ibrahim nanya kepada saudaranya yang kemudian nyembah patung itu. Pertanyaan begini, ma hadhihi tamasilul lati antum laha akifun. Kalian nih ngapain beribadah pada patung? Apa jawabannya? Wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati orang tua kami melakukan itu. Karena ajaran orang tua, bukan ajaran agama. Sudah dari dulu begitu, Le. Nah itu masalahnya tuh. Dan itu di kita sekarang kan? Itu di kita sekarang. Orang sholat, karena udah kenapa sholat? Diajarinnya gitu. Jangankan sholat, kenapa Islam? Lebih dalam lagi. Iya juga karena udah bawaan lahir. Islam. Dan kalau mereka ditanya, emang lu nggak pernah bertanya? Jangan-jangan Islam tuh bukan agama yang benar. Mereka bilang, lu hati-hati lu kalau ngomong. Malah tersinggung. Iya. Marah. Itu dulu gue kayak gitu. Gue kalau ditanya orang marah. Enggak, gue ditanya orang kalau misalnya kenapa lu Islam? Karena nyokap gue Islam. Nah, gue nggak bener-bener gak ada jawaban lain dari dulu. Iya. Gitu, misalnya. Dan sekarang lu udah berkembang kan jawabannya kan? Udah. Bismillah. Karena nyokap gue Islam dan kebetulan gue deket sama Ustadz Felix sekarang. Gua seumur-umur gua sama dia nggak pernah dibilang Bismillah. Tapi menurut gue nggak pernah. Coba lihat tuh semua video-video kita berdua. Nggak pernah tahu. Kita langsung mulai tahu. aliran baru soalnya. Editnya ntar saya yang belum tayang ada Bismillahnya. Berarti menurut gua masalah-masalah ini tuh bukan gara-gara masalah agama, bukan masalah-masalah arahan. Nah, gua pernah bahas nih karena temen gua nanya ke gua, kenapa sih orang-orang kaya, orang-orang yang korupsi itu orang-orang yang sebenarnya udah kaya gitu misalnya. Terus dia nanya, lu mau pakai teori apa nih, teori filsuf mana gitu? Oke, ada Nietzsche, ada apalah gitu. Terus gua bilang ke dia simpelnya kayak gini. Lu mau pakai teori apapun, lu mau bilang ini masalah sistemik atau struktural atau aturan atau ketidakadilan, ada satu yang lebih parah lagi. Apa? Menurut gue yang berhubungan dengan socioculture. Karena bagus. Ini lu bayangin ya, kalau misalnya ada aturan dan orang udah kaji terus ternyata lama-lama ini nggak bagus nih, tinggal diubah aturannya. Tapi socioculture itu susah karena dorongan sosial dari kita berjuta-juta tahun evolusi manusia ya, itu jutaan nggak sih? Ribuan lah anggap ya. Ya, ratusan ribu. Kita selalu didorong sama situasi sosial. Mau kita ngelakuin sesuatu, mau apa yang kita percayain itu kita selalu takut dijudge lah, takut nggak diterima lah gitu. Nah yang paling parah itu kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu karena socioculture itu takut nggak diterima sama sosial. Iris waridis gitu loh. Dan itu menurut gua aturannya di atas dari aturan mutlak. Betul. Sosial itu ya karena kita sebagai makhluk sosial itu yang paling bahaya. Nah gue mikir,
Waktu itu pertanyaan gue deh, ini pas gue lagi kesel-keselan pemerintah. Apakah ini by design? Ya, apakah culture kita di Indonesia dari zaman VOC, penjajahan, pas liberasi dan semua demokrasinya, apa ini by design biar warga-warganya itu ada aturan sosial yang mereka nggak bisa pertanyakan? Bagus. Atau opsi 2 ya emang kita apes aja. Di Thailand ada korupsi nggak? Ada, tetap ada. Cuma kalau dibandingin di kita ya, kita jelas juaranya. Jauh ya? Jauh. Kalau di tetap Thailand tuh masalah terbesar bukan korupsi. Apa? Hah? Oh, jangan bahaya. Ada pasal 110 ya? Nanti aja deh ceritanya. Nanti aja. Kenapa? Dia banyak gosip dia. Kenapa? Tapi enggak, bukan itu. Terakhir ada jadi kasus. Teman istri saya, dia agensi gitu kan. Ada brand Thailand mau masuk. Terus minta influencer buat ini ya kan. Betul. Dikasih lah saya. Nih Thailand banget nih orang nih. Ditolak sama brandnya. Jangan dia pernah jelekin raja. Oh, gara-gara. Jadi gini, di Thailand tuh ada pasal 110 ya? 112. 112. Yang isinya kalau lu ngomongin anggota keluarga kerajaan, lu bisa dipenjara minimal. Tertulisnya di penjara. Tapi pada prakteknya karena gua kenal sama banyak aktivis sana kan hilang. Nah makanya itu kerajaan. Itu problematika. Jadi mungkin satu level dengan korup ya. Itu kan berarti kan korup dalam bidang kekuasaan ya. Kan korup itu kan adalah menggunakan kekuasaan dengan cara yang tidak semestinya kan. Itu kan korup. Nah, jadi kalau menurutku itu yang tadi lu bahas tentang socio culture tadi itu keren banget. Karena gini ya. Manusia tuh punya 3 motivasi setauku. Pertama adalah internal motivation, yang ketiga adalah dua adalah external motivation dari social culture itu, ketiga adalah yang lebih tinggi lagi adalah sebuah motivasi karena dia nggak punya pilihan lain. Jadi there is no option. Jadi kalau contoh ya, kalau kita bahas tentang social culture itu memang lebih kuat daripada internal motivation. Benar. Nah, yang dilihat sama Islam pada zaman dulu adalah dia tidak berfokus pada internal motivation, tapi langsung pada social culture. Jadi pendekatan Nabi pada saat itu ketika aku baca ya, bahwasanya Nabi itu melihat problematika ini kalau kita depends on individu maka kita akan dapat banyak sekali kerelatifan. Tapi kalau kita kendalin socio culture-nya, harusnya kita bisa masuk dalam teori input, proses, output. Ini kemasyarakatan kan. Gue ingat kan waktu itu pernah kan yang di Itiba ada 3 kan, individual, kemasyarakatan sama pemerintahan ya kalau nggak salah ya. Lama ingatan bersama ya. Itiba bro. Gue terakhir nonton sama Doi juga pakai materi Itiba yang Ikro. Ikro marah. Udah, gue juga ngebedahin tuh sama Ustaz Felix. Karena gue inget banget, itu materi yang nggak tahu. Nih Ferran kan ikut kemarin, dia ikut. Lu inget nggak yang ada Islam ada 3? Lu bukannya ikut, dia pakai kerudung dia. Kerudung dikira adanya Ayah Namun. Nah, abis ini lu ikut nanti di sini podcastnya ya. Nanti ada lagi. Pakai kerudung. Pakai kerudung lagi. Iya, terus gue inget kayak yang pertama individu, kedua kemasyarakatan. Sebelum lu pakai kerudung permanen. Oh itu benar. permanen. Lanjut. Ingatannya lama, ingatannya bagus. Nah itu arti pendekatannya. Nah sehingga ketika di zaman Rasulullah semua pendekatan itu dinilai dulu dari social culture. Karena Rasulullah membenahi individu itu gampang bagi Rasulullah. Tapi membenahi social culture itu sulitnya minta ampun. Iya. Sulitnya minta ampun. Karena kita pasti akan lebih dibenci. Nih contoh ya. Kalau andaikan Raymond cuma ngomong sama orang, kalau ada utang dibayar ya. Kalau nanti kamu ini ketemu orang senyum ya. Itu kan individual tuh. Tapi yang lu hadapin sekarang, nih yang gue tanya. Cek seluruh YouTube lu. Itu lu bahas apa? Social culture atau individu? Sosio, kemasyarakatan. Itu yang gue maksud dengan mencerdaskan taraf berpikir umat. Iya, soalnya bayanginnya kayak gini kalau individu ya. Gue ngomong sama satu orang, pasti gue bisa ubah nih orang ini. Nih. Tapi tiba-tiba kan udah cabut kan, nggak ketemu gue kan, ketemu lagi sama teman-temannya, balik lagi, bener, gitu misalnya. Betul, berarti masa ada di social culture kan? Iya, di kemasyarakatan itu yang paling susah gitu. Dan solusinya apa? Kalau misalnya di level masyarakat nih, ini kan kalau masyarakat tuh yang susah ya. Banyak dorongan, banyak tarik-tarikan. Ini ada yang bilang kayak kapitalisme nomor 1, ini ada yang bilang Bitcoin nomor 1, ini ada yang bilang macam-macam lah. Sedangkan kalau kita udah identify barang-barang ini yang bagus nih, terus kita menarik, nggak bisa ditarik-tarik terus. Dan masalahnya mereka pakai power yang lebih kuat daripada kita. Tanda kutipnya gitu. Pakai duit, pakai cewek, pakai minuman, apalagi ya? Posisi. Tahta, cinta, harta, kata.
Nah itu yang susah dari masyarakat. Yang lu selama ini bahas di Sepulang Sekolah, lu udah buat berapa video? 700? Enggak. Berapa? 460-an ya, Cek? 460-an ya? 600, sorry. 600. Nah, pertanyaannya, kenapa lu milih jalur itu untuk mencerdaskan umat? Untuk mencerdaskan orang Indonesia lah. Analisisnya apa kira-kira? Kalau alasan pertama kenapa gue memilih jalur edukasi adalah karena waktu pertama kali gue bikin video, gue bikin channel YouTube, isinya tuh semuanya sok-sok bandel, sok pamer harta. Iya, benar. Ya oke itu kan itu. Terus kata gue, gila ini orang Indonesia nggak punya alternatif pilihan tontonan nih. Oke. Bener. Nice point. Itu. Terus makanya lu bikin? Gue bikin itu apa namanya ya udah akhirnya kita coba edukasi aja lah. Walaupun mungkin apa ya niche-nya tidak akan sebesar yang gamer segala macem. Ternyata besar kan? Iya sih, ini di atas ekspektasi sih sekarang sih. Ternyata segitunya dan ya ada harapan lah gitu. Oh ada juga nih masih banyak yang tertarik ke arah sini nih. Nah, begitu. Berarti itu kan kuncinya kan ya. Nih aku coba bahas dari segi, karena kalau dari segi Koi aku udah ngerti. Karena aku juga nonton video-videonya dia. Aku ngerti pasti lu berpikir apapun aku bisa lakukan, informasi orang bertambah banyak, dia berpikir semakin bagus. Benar. Ini kan masalah informasi kan tentangnya ya. Makanya itu menjawab kenapa Nabi Muhammad tuh dikasih buku. Karena informasi itu bisa mengubah dunia. Karena ada orang yang bisa menghancurkan dunia hanya karena misinformasi. Ada juga orang yang bisa menyelamatkan dunia karena informasi yang benar. Kan gitu kan ya. Contoh misalnya kayak gini, Hitler itu salah informasi dia. Dia menganggap dirinya sendiri yang rasnya yang paling tinggi kan. Dia melakukan segala-galanya demi informasi itu. Sama kayak sekarang kerusakan misalnya Yahudi misalnya. Itu kan ya, aku nggak boleh sebut beberapa nih gitu kan ya. Nah, tapi itu kan jelas karena misinformasi kan ya. Lalu kemudian kita lihat Rasulullah itu cuma memberikan informasi juga. Ini aku coba ngasih contoh social culture. Kenapa Indonesia menurutku ya secara social culture tuh rusak IQ-nya. Ini bisa kita tarik dari sini. Nih, dulu aku pernah protes tentang namanya akte kelahiran. Lu punya akte kelahiran? Enggak. Ada. Punya akte kelahiran? Punya dong. Punya ya. Teman-teman, mana kameraku nih? Teman-teman coba nanti kalau sudah dengar ini, khususnya yang lahir tahun 90-an ke atas. Jadi misalnya 80-an gitu segala 70-an, 80-an. 90 ke bawah berarti. Oh, 90 ke bawah. Sebelum 90 kan? Sebelum 90. Nah, sebelum 90. Coba cek akte kelahiran masing-masing. Dan coba difoto nanti tag Raymond. Emang boleh? Dia tag Raymond kan boleh kan, supaya dia masukin di story-nya kan. Kemarin banyak lo nge-tag kita, escape-nya masih bersih, ya kan ya. Nah, tag Raymond coba dilihat ada di atas STBLD berapa? Gue 94 lagi, gue pasti beda. Ya, coba nanti lu lihat ya. Nih. Ini tapi harus di bawah 90 kan? Iya, setauku di atas 90 sudah di atas 2000 udah nggak ada. Iya. Lu punya akte kelahiran? Coba lihat STBLD berapa di atas, paling atas. Wah, harus ngulik banget nih, Tat. Coba. Tahu. Ini penting soalnya supaya aku bisa ngasih tau stimulasi. Kenapa? Sudah 30 menit katanya. Iya makanya diingetin lah terus sudah. Coba lihat STBLD berapa lu. Nanti gua ada kitabnya ini untuk mengartikan lu. Itu apa sih STB? STB itu Sasblad. Sasblad itu adalah keputusan pemerintah Belanda. Oh, itu bawaan dari di atasnya. 1920. Bagus. 1920 ya? 1920 strip 751, 1927 strip cukup. 5. Aku cuma perlu 1920. Muslim pribumi. Berarti lu dari dulu udah Muslim pribumi. Nanti teman-teman coba lihat. Ada yang nanti gimana coba lihat. Nih, ada maknanya. Ada maknanya. Jadi ada STBLD untuk Muslim pribumi, ada STBLD untuk Nasrani pribumi, ada untuk yang lain. Aku jelasin sedikit. Ini kau boleh bacain nggak? 1933 buat Nasrani pribumi, 1917 untuk keturunan Cina, Arab, India, dan Timur. Aku 1917. 1927 apa? Oh ini keturunan Cina. Enggak, itu belakangnya. 1849 1920 berarti itu Muslim pribumi. Aku 1917. Jadi dulu Belanda ketika datang ke Indonesia, salah satu yang dia buat adalah untuk membagi socio culture orang-orang Indonesia, dia bagi 3. Pertama adalah kelas yang paling tinggi namanya Europanen. Itu yang paling bawah kan, yang paling tinggi Europanen. Europanen paling tinggi. Europanen paling tinggi karena itu adalah ketika lu punya akte kelahiran Europanen, lu bisa literally masuk kemanapun yang lu mau. Dan sekolah dimanapun yang lu mau. Itu Europanen. Yang kedua Vreemde Oosterlingen namanya. Orang-orang timur, Cina, Arab, India. Itu kastanya udah tinggi. Itu di bawah Europanen. Middle tuh berarti ya. Middle. Itu adalah second class yang digunakan untuk jadi bempernya mereka. Ya. Maka bempernya Belanda selalu orang Cina. Ya, middleman minority kalau kita bilangnya. Ada teorinya ya? Ada. Itu zamannya perdagangan kenapa orang Cina itu
pedagang di Indonesia gara-gara itu. Gara-gara mereka masuk Fremdo Osterlingen. Yang ketiga namanya siapa tahu? Inlander. Bapak ini inlander nih. Berarti kasta paling rendah. Iya, 1920. Biasanya emang gitu, yang paling banyak paling rendah. Nah, inlander artinya apa? Inlander nggak boleh sekolah. Inlander nggak boleh punya akses ke ekonomi. Inlander nggak punya akses ke politik. Dan itu cuma ada di Europanen. Dan kita di tengah-tengah. Kita jadi bempernya mereka. Makanya para inlander benci sama orang Cina. Iya benar, dari benci dulu. Sama orang India. Tapi nggak bisa benci sama orang Arab. Karena orang Arab bawa Islam. Lihat itu social culture secara lokasi. Lihat ya, orang-orang Cina sama orang India itu pasti di sebelah circle-nya kekuasaan Belanda. Lihat ya, di Jakarta Kota itu orang Cina semua tuh. Glodok, Harmoni dan segala macam. Setelah itu baru inlander. Ngeri kan? Ngeri. Gimana kita nggak IQ-nya hancur? Punya gue ada nggak ya? Apa? Gue kalau akta kelahiran 94 ada nggak? Harusnya lu 1917 lu. Kalau lu 1920 berarti lu dianggap muslim pribumi. Iya, pribumi lu dianggapnya. Gue sih muslim, tapi pribumi nggak tahu. Muka gue berubah kali dulu kayak. Oh, mungkin bapak lu kan bukan orang Indonesia kan? Bukan. Nah, berarti diambil dari ibu. Berarti 1920 kemungkinan. Oh, bisa jadi. Kalau aku 1917, aku Europanen. Aku Fremdo Osterlingen. Siapa yang Europanen di Indonesia yang mukanya harus ini? Iya udah. Enggak, itu bukan ria, sombong. Sama aja. Nah, jadi artinya kita bisa lihat bagaimana pengaruh social culture itu begitu besar, dan ketika itu kemudian ditumpuk dari situ, orang-orang jadi malas belajar, orang-orang menganggap bahwa belajar itu adalah cuma kasta tertentu aja, bahwa saya sudah nasib jadi orang miskin, sudah nasib jadi orang bodoh, karena yang punya pengetahuan tuh harusnya orang-orang itu, bukan kita. Itu juga gara-gara agama menurut gua. Agama. Karena gue pisahin agama yang benar tuh harusnya berserah, bukan pasrah. Kayak dikit-dikit misalnya kita mentok nih, udahlah, emang itu jalannya, emang itu apa. Kayak karena nggak bisa berpikir dan memakai agama sebagai tameng, ya udah gue nggak usah belajar. Emang begini nasib gue. Udah gue fokus ke akhirat aja. Banyak bro, di dunia banyak itu. Kita boleh lebih daripada sejam nggak? Boleh. Tapi ini nyambung ke episode 2 kalau menurut gue. Nyambung ke episode 2? Menurut gue. Sampai masyarakat di Indonesia tuh nge-default ke hal-hal mistis. Oke. Iya. Itu menurut gue udah sebenarnya kan ada kan di agama kan. Tapi the fact bahwa mereka berserah. Nah, mereka ke Tuhan pasrah, tapi ke mistis mereka berserah. Oke. Berarti aku aneh loh itu. Kalau kita mau nyambung keluar, aku kasih sedikit premis nih. Boleh. Berarti ada dua kemungkinan nih. Satu, agamanya salah. Dua, pemahaman orang akan agama salah. Iya. Menurut lo yang mana? Begini. Jelasin kepada adik kita yang newbie ini. Kebanyakan orang, terutama di Indonesia, ketika pertama kali dia sopan banget, ketika melihat Islam, ini syutingnya pas Ramadan sih, biasanya gitu ya. Jadi nggak ada kopi kan. Ketika melihat Islam, kan mereka kan menjudge dari masyarakatnya kan, dari pengikutnya. Bener. Nah, kenapa pengikutnya bisa begitu? Tapi ada orang-orang yang benar, ngerti gak? Maksudnya ada yang secara Islam mereka benar nih, tapi yang jadi wajahnya kebanyakan yang ngaco. Kenapa bisa begitu? Karena yang ini pemahamannya benar, yang ini enggak. Agamanya satu, ajarannya sama. Kenapa bisa beda pemahamannya? Karena berarti dari masyarakatnya yang beda kan. Karena dari kemampuan berpikirnya, dari kemampuan nangkepnya. Jadi kalau ditanya yang benar yang mana, apakah salah agamanya atau masyarakatnya atau nangkepnya, ya masyarakatnya. Nah, kemarin gue udah tantang. Luar biasa. Kalau misalnya agamanya saking susahnya misalnya nggak diubah, kayak harus pakai bahasa Arab terus, yang bikin justru masyarakatnya rentan untuk mensalahartikan. Tetap salah masyarakatnya apa salah agamanya? Mampus. Tetap salah masyarakatnya lah. Kenapa mereka tidak mencari jawaban? Ini kenapa ya kita harus pakai bahasa Arab terus? Nah, bukannya aturan. Ini kalau dari sisi komersial ya. Kita bisa bikin aturan terbaik di dunia gitu loh. Sistem hukum, aturan perusahaan gitu misalnya. Tapi kalau aturannya saking kompleksnya dan nggak bisa diikuti sama karyawannya, itu kalau di sisi bisnis ya, salah pembuat aturannya. Bukan salah karyawan. Sistemnya yang fail. Sistemnya yang fail gitu. Nah, itu yang kemarin kita sempat challenge, itu lumayan deep banget. Gue sampai bilang ke Ustadz Felix, ini orang ngerti nggak ya kita ngebahas apa ya? Iya, gitu. Mudah-mudahan orang ngerti ya. Mudah-mudahan orang ngerti. Tapi konteks itu, karena kalau gue kan mau coba ngertiin agama tuh dari hal-hal duniawi nih. Sekarang ya kan. Gue selalu disalahin. Salah gue kalau aturan gue susah dimengerti sama karyawan gue. Bukan salah karyawan gue gitu loh. Artinya kalau maksudnya gini, kalau agama tuh nggak mudah, itu adalah salah agamanya.
Nah, dan jawabanku kemarin gini, kita harus bedain antara orang mau dan orang bisa. Ya. Nah, orang-orang di Indonesia itu termasuk yang nggak mau atau nggak bisa. Menurutku, orang-orang Indonesia termasuk yang nggak mau. Karena gini contohnya ya. Sama nggak bisa. Sama nggak bisa betul sekarang. Karena dia udah nggak mau, apalagi nggak bisa. Apalagi bisa. Karena gini ya. Kan kalau menurutku sederhana. Kayak tadi misalnya, benar. Agama dalam bahasa Arab itu kan jadi kayak susah ya. Contoh lagi misalnya, banyak kan orang yang mikir-mikir masuk Islam ketika tahu Islam tuh aturannya banyak banget. Puasa Ramadan harus 1 bulan. Gitu kan ya. Lalu kemudian sholat harus 5 waktu. Belum lagi kemudian ada istilah-istilah yang membingungkan. Feren aja tanya tadi makruh tuh apa? Ya, loh itu dia sempat bilang kayak gitu. Aduh, gue kalau mau masuk Islam ribet ya. Nah, gitu. Makanya sebenarnya menurutku adalah definisi agama zaman sekarang yang sebenarnya salah. Karena agama di zaman Rasul nggak diartikan begitu. Di zaman Rasul agama itu cuma diartikan ketika pandangan lu sudah merasa bahwa kamu itu dari Allah, lalu akan kembali kepada Allah, dan di dunia ini tugasmu adalah menghamba pada Allah. That's agama. Selesai. Nah, itu nanti disalahartikan, ya udah lu fokus akhirat aja, nggak usah fokus di duniawi. Nah, itu nanti kita bahas. Ternyata pada kenyataannya orang-orang yang dalam tanda kutip beragama pada saat itu justru mereka mengeluarkan effort yang paling besar di dalam dunia melebihi effort orang lain yang hanya pada dunia. Nah, itu kerennya tuh. Contoh ya. Gimana respon? Contoh ya, di dalam di Islam zaman dulu, orang yang kemudian beragama itu justru menjadi penguasa-penguasa sains. Iya, gue ingat itu zaman-zaman golden age-nya itu kan. Yang tadi dia bilang ada orang yang beragama akhirnya sukses, ada orang yang kita lihat sekarang beragama hancur. Nah, berarti ini karena orangnya bukan karena agamanya. Dan di zaman dulu ternyata ada orang-orang seperti Abdurrahman bin Auf, dia bekerja keras dalam bisnis sampai hartanya paling besar dibandingkan orang-orang yang justru nggak beragama. Nah, artinya pernah terjadi zaman dulu pemahaman agama yang benar. Sempat terjadi. Dan sekarang mayoritas benar. Jauh lah kalau sekarang tuh udah kayak. Dan ada banyak penjelasan sih. Contoh kayak gini ya. Ngeri banget sih memang shifting culture, shifting socio culture itu sangat ngeri sekali. Karena ketika di satu zaman memang betul. Sebelum kita bahas Islam ya, lu tau nggak Renaissance? Renaissance terjadi karena pada saat itu gereja memberikan pemahaman pada orang-orang Eropa bahwasanya raja itu yang milih adalah Tuhan. Adeo Rex Arege Lex. Oh ya? Jadi ada satu adagium namanya Adeo Rex Arege Lex. Deo artinya Tuhan, Rex artinya raja. Adeo Rex, Tuhan milih raja. Arege Lex. Lalu raja yang menentukan aturan buat kalian. Jadi aturan raja adalah aturan Tuhan. Yang ngasih legitimasi siapa? Gereja. Iya, manusia. Makanya kemudian mereka benci dengan gereja dan dengan penguasa pada saat itu. Dan ketika mereka kemudian protes, mereka katakan, udah takdirmu begitu, nggak apa-apa di dunia sengsara, yang penting nanti di surga kita bahagia. Dan pola pikir itu yang dipakai orang kita sekarang loh dalam beragama. Tapi ini gue mau gue ada sudut pandang lain. Gue ingat gue ngobrol sama teman gue. Jadi kan tadi kan kalau kata lu kan banyak banyak yang akhirnya nggak mau dekat sama Islam karena terlalu ribet. Iya, benar. Pokoknya feren banget lah pokoknya. Iya, feren banget lah ya. Fix habis ini masuk. Tapi gue pernah ngobrol sama teman gue dulu. Jawaban dia bagus. Kenapa lu milih Islam? Jawaban dia adalah karena ini yang paling susah. Karena hukumannya paling berat, ibadahnya paling susah. Di agama-agama lain kalau gue nggak ngikut mereka, hukumannya nggak seberat ini nih, nggak seberat Islam. Menurut dia ya. Nah, akhirnya dia memilih Islam karena paling berat paling ini, dan sesuatu yang dijanjikan juga paling besar kan. Itu kan surga tuh besar banget kan. Logika dia untuk mendapatkan hadiah sebesar itu memang effortnya harus luar biasa. Oh, itu logik itu. Jadi gimana Feren? Jadi itu make sense. Jadi nih kita nih hari ini. Habis ini langsung habis ini tuh yang gue pengen bahas topik-topik yang perdukunan, kiamat, mistis-mistis. Ya mau nggak mau ya menurut gue itu topik-topik default karena taraf pemikirannya tuh rendah. Karena tadi ya social culture-nya dijauhkan justru dari agama menurut dijauhkan. Atau pemahaman agamanya salah. Pemahaman agamanya salah. Sebenarnya dijauhkan dari agama, tapi bawa fitur-fitur agama. Nah itu yang kalau bahasa gue agama jadi tameng. Itu gue kesel setiap orang pakai agama sebagai tameng gitu loh. Kalau itu kita satu koalisi kita. Satu koalisi. Kalau dulu gue pernah bahas sama Ustadz Felix, kalau gue keselnya orang pakai Al-Quran jadi ensiklopedia.
Jadi dia nyari Tapi referensi. bisa dong, enggak. Dia nyari referensi science. Di Quran. Di Quran. Itu kenapa banyak orang bilang dinosaurus nggak ada? Kenapa? Karena nggak ada di Quran. Nah, Nggak disebut di Quran. jadi kalau zaman dulu agama dijadikan dalil untuk bisa menguasai dunia. Sekarang orang ngawur pakai dalil agama. Jadi gini loh, lu pernah ketemu orang-orang di kelas yang nggak pernah belajar dan nilainya jelek? Kalau kita tanya dia blaming nggak? Ya dia nggak belajar. Itu mah gurunya aja nggak bisa ngajar. Sangat jarang yang mengakui, enggak emang gue nggak belajar. Jarang banget. Jarang, benar. Tapi dia akan selalu nyari yang lain supaya bawa-bawa supaya dia kayak less guilty. Benar. Nah, berarti ketika dia, misalnya contoh ya, ketika dia nggak bisa berkompetisi dengan bisnismen di dunia, lalu kemudian dia dikatakan, kenapa kamu jadi kayak gini? Dia bilang, dunia itu seadanya aja. Padahal dia nggak bisa. Nah itu pasrah menurut gue, bukan berserah. Nah, itu kalimat yang bagus. Itu Berserah itu tidak sama dengan pasrah. Iya, beda itu. Bedanya apa? Berserah tuh lu tetap melakukan yang terbaik. Ya itulah. Jawabannya bagus. Benar. Jawabannya Kalau bagus. pasrah tuh belum yang terbaik aja udah nyerah. Kalau berserah tuh ada ikhtiar dan istiqomahnya. Jawaban lu keren. Jadi berserah, jadi lu udah melakukan yang terbaik, sisanya udah gimana Allah kan. Yang penting lu udah do your best. Kalau pasrah belum melakukan udah ya udahlah ngapain. Gua kasih simpel. Berserah itu positif, pasrah itu negatif. Ya. Jadi berserah itu ada aksi positif, melakukan. Kalau negatif itu ditunggu, gitu kan ya. Nyalain orang lain itu negatif. Nah, jadi pasrah tidak sama dengan berserah. Itu sama kayak orang Jawa. Orang Jawa itu punya satu apa namanya? Satu istilah, nerimo. Nerimo, ya tahu. Gua orang Jogja. Oh iya ya, lu nerimo aku ngerti aku. Nerimo. Cowok. Lahirnya Sleman. Ini orang Sleman loh. Sleman aku. Boyolali. Boyolali. Rumah aku neng tempel. Tempat kecil. Iya. Aku iso. Tempel ya. Tempel. Iso aku. Makanya nerimo ing pandum itu aktif bukan pasrah. Artinya nerimo itu berserah karena dia dilandasi keyakinan bahwa Allah itu pasti akan bantu ketika dia melakukan yang terbaik. Dan gak ada konsep nyerah di dalam Al-Quran. Yang ada konsep berserah. Bagus. Itu yang nanti kita bahas. Karena semuanya nggak megang konsep itu, terjadilah perdukunan, kiamat Mesias. Oke, itu cut gua untuk episode selanjutnya biar nggak kepanjangan. Oke, nanti kita bahas lagi sama sepulang sekolah. Sepulang sekolah, sama yang mau dibawa pulang dari sekolah. Kabur dari sekolah nih lebat. Kabur dari sekolah, lagi make up tuh, lagi siap-siap. Lagi siap-siap. Emang ketika mengambil keputusan besar harus dalam tampilan terbaik, Feren. Tau gak, gue dari tadi ngeliat dia, tau gak? Gue tadi ngeliat dia ngomong ke Raymond kayak sales, tau gak? Kayak sales lu. Gimana kayak sales? Tadi kan dibilang Raymond lagi belajar. Iya, lu kayak sales. Gue harus ngasih ngasih kesan Islam memang baik nih. Iya, makanya itu. Gue sama Fuad Gak gitu gue udah. Karena gue ngerasa mereka udah lebih ini kan, udah lebih oke dari gue pemahaman agama ya kan. Jadi gue kayak gue mau di sini nyampah aja. Jadi gak ada beban di sini. Iya, tapi gue seneng banget dia jadi Islami gitu. Jadi kayak saya. Iya, intinya gini, sebelum kita mulai episode selanjutnya nanti ingat-ingat bismillah ya. Bismillah. Assalamualaikum ya. Oke, siap ya. Yaudah, oke, terima kasih. Kalau penutup pun tuh tetap assalamualaikum, Mbak? Iya, tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.